Nah, halo semua cuy, balik lagi bersama gue Pak Il kan. Nah, jadi sekarang gue lagi ada di daerah Bintaro cuy, ya kan. Nah, di Bintaro ini emang pusatnya mobil-mobil, ini dia nih. Mobil si E36 ini cuy, ya kan, lagi rame. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas nih suka duka gue gunakan E36 ini selama kurang lebih dari, sebenarnya ini mobil baru sih ya, dari Desember, Januari, Februari, dan Maret. Nah, pokoknya Desember, Januari, Februari, 4 bulan, 3-4 bulan lah gue pakai si E36 ini. Terus habis itu, jadi gue di sini pengen ngasih tahu juga nih kekurangan dan kelebihan selama gue pakai nih mobil E36 ini. Jadi apa ya, mobil-mobil anak kuliahan tuh worth it apa enggak sih ya? Jadi sebenarnya worth it nggak worth it. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas banyak mengenai si E36 ini, dimulai dari permasalahan-permasalahannya sampai sekarang udah bener-bener enak pol cuy. Nah, jadi yang pertama itu gue ngangkut si E36 ini emang banyak banget PR cuy. Seperti di video sebelumnya itu gue udah ngejelasin, pokoknya list detail PR tuh ada banyak semua dan sudah selesai kayak gitu. Jadi alhasil sekarang gue tinggal menikmati si mobil ini aja. Terus kalau buat maintenance-nya sih menurut gua agak ini sih ya, apa namanya, sedikit kurang lebih hampir sama lah dengan mobil-mobil Jepangan layaknya Brio Jazz gitulah. Karena emang buat servisnya ya gue disamain ini sekitar 5.000 km baru gua di tune up lagi, baru di servis, turun head dan lain-lain gitu, ganti oil. Ya kurang lebih sama lah ya perawatannya, kayak buat harganya ya kisaran 1 juta sampai 2 juta kalau buat maintenance-nya itu, servis rutinnya, jadi nggak begitu PR-PR. Nah, cuma bedanya kalau misal mobil-mobil Jepangan itu ketika lu servis itu tuh aman, nggak perlu ada budget lebih buat ngebenerin yang lain. Sedangkan kalau misalnya E36 ini ketika lu bongkar, lu servis, pasti ntar ada aja kendalanya, kayak ganti sensor apalah, ganti ini apalah gitu. Nah, itu dia tuh kurang lebihnya. Tapi ini beli kan bulan Desember ya. Desember itu gue masih mencari-cari penyakit. Di Januari, Februari itu gue bener-bener ngebenerin tuh. Bolak-balik gue bengkel, hampir minggu bisa 2 kali, 3 kali tuh bolak-balik gue ke bengkel mulu buat ngebenerin si E36 ini nih, karena emang banyak PR. Nah, di bulan Maret ini nih ya kan, dari Maret, Februari akhir sampai Maret gue udah menikmatinya kayak gitu. Jadi emang pol banget sih cuy. Jadi semuanya nih kalau buat look-looknya nih mobil masih standar ya kan, masih dari bumper depannya juga masih standar, cuma ditambahin lip gender, dari ganti lampu juga, fullnya juga semuanya masih standar. Dan kedepannya ini bakalan ada project juga nih, nggak lama sih ya, pokoknya insya Allah minggu-minggu ini deh, kalian nantikan dan tunggu aja cuy, gara-gara karena emang kedepannya bakalan ada project seru dari si E36 ini kayak gitu. Udah, kita bahas dari dalam dulu ya. Ya, jadi kenyamanan dari E36 ini yang pertama banget gua rasain itu adalah di bagian interiornya nih cuy, gokil. Ini aja interior menurut gue segini udah apa ya, mewah lah cuy. Terus gue kaget juga ketika gue beralih dari Brio nih, dari Jazz ya kan, terus nyobain si E36 ini, rasanya tuh beda banget cuy. Padahal Jazz gitu masih tahun-tahun baru, Brio juga masih baru, tapi ini tahun 96 tuh enak banget cuy. Dipakainya tuh apa ya, pergi jauh pakai ini mobil itu enak banget. Dibuat macet-macetan oke, terus habis itu dibuat pergi jauh oke ya, gara-gara emang dari kenyamanannya, dari posisi duduknya itu enak banget. Terus buat ngegas ngeremnya, ditambah dia ada footrestnya juga ya kan, buat di area kopling itu enak juga. Di bagian setirnya juga pas banget gitu, dan instrumennya tuh madep ke gue juga. Tambah operan-operan giginya tuh juga lebih smooth lah ya, enak. Dan ini nih yang bikin enak lagi nih, ada armrest tuh. Jadi full banget nyaman. Pokoknya gue kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat nih yang bakalan macet ya kan, itu gue lebih prefer pakai si E36 ini, gara-gara emang kenyamanannya cuy. Emang pol banget sih, nyaman banget buat diajak macet, diajak jalan jauh gitu. Enak banget lah di bagian interiornya. Cuma yang agak kurang sih kayaknya di bagian AC sih ya. AC tuh agak sedikit panas lah kalau buat siang gini, agak panas. Cuma gue heran kalau malam tuh dingin banget kayak penter cuy, bener gigil di dalam gue pakai si E36 ini. Terus juga ini buat di kursi ini ya, kursi pengemudi. Terus yang gue sukain lagi kursi ini, kursi penumpang. Nah, di area penumpangnya juga ini wah ini bener-bener pol banget ya kan. Ini buat kakinya tuh masih jauh banget ya kan. Ini enak banget lah kalau buat ngebonceng-bonceng nyokap ya kan, ngebonceng ya gitu, pol banget ini cuy ya kan. Enak nih mobil kayak gitu. Terus yang gue demen ya itu kayak beratnya nih mobil, antepnya kayak lu ngebawa feel-nya itu beda banget lah. Jelas ya, namanya juga mobil-mobil Eropa tuh emang feel berkendaranya tuh pol banget dibandingkan Jepangan. Nah, makanya itu yang gue demenin dari si E36 ini. Makanya dari kemarin tuh gue banyak banget PR kayak it's okay lah, nggak apa-apa lah keluar sampai
berapa puluh tuh kemarin kan. Tapi semua itu terbayarkan sama kenyamanannya ketika lu bawa si E36 ini. Emang ya, pasti buat teman-teman yang udah pakai, yang udah punya dan udah nyobain E36 juga, itu pasti bakalan punya cerita dan rasa tersendiri lah ketika lu sudah nyobain ini mobil cuy. Emang bisa gitu ya dia bikin mobil yang tadi gue bilang tuh, bisa punya cerita tersendiri gitu. Nah, tunggu dulu. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari mobil second, just langsung aja di Carsom ini nih cuy. Kenapa sih di Carsom? Karena emang unit dari Carsom itu bener-bener lengkap banget cuy. Semua mobil Eropa, mobil Jepangan, mobil keluarga, mobil 2 pintu, mobil apa aja tuh ada di Carsom. Pokoknya semua lengkap, mobil yang kalian cari yang second tuh ada di sini coy. Nah, lalu juga mobil-mobil yang ada di Carsom ini udah diinspeksi dengan baik. Jadi semua minus-minusnya, semua kelebihannya, semua kekurangannya itu dicatat semua dan ada serta lengkap semua. Jadi gak perlu khawatir nih kalau beli mobil ini ntar takutnya banyak minusnya, mobil ini takutnya banyak PR-nya gitu. Jadi kalau di Carsom ini tenang karena udah diinspeksi dengan baik. Nah, terus juga harga di Carsom ini udah pasti banget cuy ya, udah disesuaikan. Dan yang terakhir yang gue suka banget dari Carsom itu, dia itu ada jaminan dan juga ada garansinya selama 1 tahun. Jadi hati tuh nggak dak-dikduk ya. Takutnya ntar udah beli mobil malam-malam nggak ada garansinya kan PR juga cuy. Kalau buat di bagian interiornya, nah cuma gue selama ini belum pernah nyobain duduk di bagian belakang sih ya. Gara-gara emang sebelumnya ini kan fitment gue bener-bener celup banget, ambles banget. Dan sekarang ini udah ditinggiin, cuma gue belum pernah nyobain nih duduk di belakang. Karena teman gue agak sedikit jarang sih ya yang bisa bawa kopling gitu. Kebanyakan bisa pada bawa manual, loh sama aja dong. Yang bisa kebanyakan bawa matic gitu. Maka teman gue memang beberapa doang bisa bawa manual gitu. Maka gue belum nyobain duduk di belakang. Pasti itu bakalan jauh lebih enak lagi sih kalau buat duduk di belakangnya. Terus next adalah di bagian, terus juga buat di bagian depannya, di bagian luarnya itu emang bener-bener apa ya, timeless banget cuy. Dari tahun 97 sampai sekarang itu buat looknya gak ngebosenin sama sekali. Pol banget sih ya. Makanya gue kadang kalau lagi di rumah nih abis nyuci kan, terus gue bengong kayak enak banget gitu liatin mobil udah kinclong, udah bersih kan. Karena bentuk sedan tuh emang pol banget sih. Itu yang gue demenin. Terus juga jadinya so far nih selama gue pakai nih mobil kurang lebih hampir 1, 2, 3, 4 ya 3-4 bulan lah ya dari Desember. Bisa dibilang agak sedikit boncos juga ya. Bisa dibilang pol juga, enak juga. Balik lagi sesuai kebutuhan juga sih cuy ya kan? Karena balik lagi nih, gue pakai Brio itu udah bener-bener capek banget. Itu dari mulai tempat duduk aja itu udah bucket seat, terus ditambah berisik, udah trondol. Jadi kayak udah itu mobil buat kalau keluar malam aja dah. Nah kalau buat harian-harian, buat masih siang gini pakai ini pol, gara-gara emang nyaman banget buat dipakai harian gitu coy. Terus juga kalau yang gue rasain borosnya si E36 ini nggak begitu boros-boros banget sih ya. Banyak juga teman gue yang bilang katanya pakai E36 tuh boros. Nah gue pakai manual 320 ya kan, 2000 cc 6 silinder. Ini menurut gue ya oke-oke aja sih lah cuy. Kayak dari full 0 sampai full itu habis di 400 kiloan, habis di 300 kiloan. Kalau itu gasnya normal ya, nggak gas-gas mulu. Coba kalau gas-gas mulu ya kisaran 250 kilo lah ya, masih oke lah buat di area dalam-dalam kota gitu. Dan kalau buat di macet-macetan juga nggak begitu boros-boros banget, bisa 1:8, 1:9, 1:7 lah ya gitu, tergantung kaki kita. Jadi buat boros-borosnya ya menurut gua nggak begitu yang boros-boros banget sih ya, masih oke lah gitu ya. Cuma kadang balik lagi, kadang gue ngisi itu ya sekitaran seminggu gue ngisi, terus habis itu ya 2 minggu ngisi, 3 hari ngisi kalau dipakai terus, apa enggak 5 hari ngisi kalau dipakai terus gitu. Jadi ya buat di bagian apa namanya
maintenance gitu agak menguras dompet juga sih ya. Terus habis itu buat di bensin agak menguras dompet. Cuma ya balik lagi semua terbayarkan sama kenyamanan gitu. Tapi dibandingkan main motor, ya kan mending main motor jauh. Ya kan? Motor maintenance-nya murah, bensinnya murah. Gue kadang kalau dibanding main motor tuh ya, naik Beat, naik Jet X gitu ngisi gocap, ngisi 30.000 tuh bisa full ya kan. Bisa puter kemana-mana. Kalau ini mah 30.000 kagak gerak bang gitu. Makanya itulah suka duka gue main si E36 ini. Jadi buat teman-teman yang punya E36 juga bisa sharing-sharing di kolom komentar bawah. Jadi mungkin kayak gitu aja di video gue kali ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys. Dadah.